khusus tentang materi plagiasi. Jadi khusus untuk tugas 4. Ya, karena tugas 4 karena sistem kita adalah selesaikan format isi jurnal, sinkron jurnal, kutipan, halaman dan semuanya itu di tugas 3. Kalau sudah tugas 3, wah aman sudah. Tinggal ke tugas 4 dan mengurangi plagiasi. Nah, cara mengurangi plagiasinya itu kita sampaikan pada malam ini. Itu ya. Jadi saya ulangi terkait TUEP 1, TUEP 2, TUEP 3 pembahasannya masing-masing ya. Tapi untuk TUEP 4 ini khusus untuk tugas 4 yaitu plagiasi. Jadi untuk tugas 3 tidak bakalan di ACC bila tidak sesuai dengan format isinya masih amburadul, daftar pustakanya tidak sinkron dengan kutipan A ada, ternyata saya cari di daftar pustaka ternyata nggak ada, dan begitu pun sebaliknya, di daftar pustaka ada penulis B ternyata saya cari di kutipan nggak ada penulis B, kurang lebih seperti itu. Nah, dan format-format yang lainnya terkait judul, abstrak, dan tolong diingat terkait yang ada tanda-tanda biru, itu hapus saja sudah, jangan lagi dipertahankan, kan anggapannya sudah selesai. Nah, jadi yang ada kan yang tulisannya apa, yang kayak petunjuk gitu, yang warna biru-biru yang punya saya itu. Nah, itu hapus saja ya bagi Bapak Ibu yang masih ada seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai materinya, mungkin saya mau menyapa ataupun mungkin saya ingin bertanya dulu ya, bertanya. Baik, yang pertama kepada yang sudah di ACC dulu ya. Mohon. Kepada Ibu Siti Nurjana ada di sini? Ibu Siti Nurjana ada? Oke, lanjut. Ibu Imalatul ada? Ada, Pak. Nah, oke. Nah, Ibu kan sudah di ACC kemarin. Nah, terus gimana, Bu? Sudah nggak dikirim ke tugas 4? Sudah keluar nggak ininya? Sudah dikirim tadi pagi, Pak, tapi belum keluar. Belum keluar ya? Wah, ini mulai sibuk sudah. Iya. Berarti dari sekarang aja sudah mulai sibuk ya, apalagi nanti-nanti ini ya. Karena biasanya kalau di awal-awal itu masih bisa menunggu menit, jam, atau 1 hari 2 hari lah. Nah, kalau nanti itu ya bisa seminggu nunggu. Kalau seminggu itu kan kita nggak bisa juga menunggu seminggu, kenapa? Karena kan deadline kita kan ada juga nih, deadline-nya dari UT, bukan dari saya. Pak. Iya. Jadi udah dilihat. Jam kan, Pak. Ternyata belum juga ada hasilnya, Pak. Berarti masih belum ada hasilnya. Hasil. Pak. Nah, mungkin semuanya yang sudah di ACC, kalaunya memang belum keluar, mungkin ada teknik yang lain, yaitu menggunakan browser yang lain. Browser yang jarang dipakai. Kayak misalnya Ibu Imalatul pakai Chrome. Nah, pakai Mozilla, pakai Microsoft Edge. Nah, gitu. Coba. Jadi masuk e-learning-nya dari situ. Habis itu di refresh. Nah, coba aja dulu. Kalau PPG ini kan lagi musimnya juga nih untuk mendaftar PPG dalam jabatan. Nah, PPG dalam jabatan. Nah, itu kan sama juga tuh untuk verbal ijazah nggak bisa keluar, warna merah terus. Nah, lalu harus diganti dulu browsernya. Jadi browsernya yang sering pakai Mozilla pindah ke Microsoft Edge atau ke Mozilla lah, atau terserah misalnya pakai kayak sejenis Apple mungkin Safari gitu ya, atau yang lainnya lah, atau iPhone atau iPad gitu, MacBook. Nah, mungkin pakai Safari bisa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti dicoba-coba ya Ibu Imalatul. Baik, Pak. Lanjut yang kedua, Ibu kedua dulu yang saya tulis. Ibu Ulfah. Ibu Ulfah sudah nggak direvisi? Ada yang satu itu yang Weaver itu ya? Iya, Pak, udah direvisi. Itu kemarin apa Weaver itu? Nggak sinkron ya? Nggak ada di daftar pustaka itu kan? Iya. Ya, Pak, sudah saya ganti. Oke. Yang tugas 4
Sudah dikirim juga? Belum Pak, rencananya sekarang sehabis ini udah Oh, ke web gitu. Mau dengar dulu oke. dari Bapak. Oke, baik. Ya. Tapi boleh Bu, kalau sudah selesai, ya sudah selesai, sudah direvisi yang satu itu kan sedikit saja. Nah, satu itu revisi merasa sudah sinkron perpustaka dan kutipan. Kirim saja malam ini juga. Jadi saya mau tahu nih, kira-kira sudah langsung keluar nggak plagiasinya? Kalau Ibu Imalatul kan nggak keluar tuh. Nah, coba kalau Ibu Ulfah dengan teknik yang saya tadi coba, siapa tahu bisa pakai browser yang bukan kebiasaan memakai itu. Misalnya sekarang pakai Chrome, mungkin pakai Mozilla atau yang lainnya lah. Ya dicoba ya, Ibu lupa ya, sambil kita bincang-bincang seperti ini. Nanti insya Allah di 30 menit atau 40 menit ke depan nanti baru saya menyampaikan tentang materinya. Jadi dicoba-coba saja dulu ya. Sama Ibu Imalatul dicoba-coba refresh pakai akun browser yang lain, akun yang lain. Baik, lanjut. Bapak mohon maaf. Ya. Ini maksudnya nanti plagiasinya ada otomatis dari aplikasi gitu. Iya, di tugas 4 itu langsung keluar. Jadi ketika Ibu mengirim ke tugas 4, nanti di tugas 4 itu kan ada kayak sejenis tabel ke samping ya. Nah, itu nanti keluar di situ angkanya. Jadi angkanya misalnya 35%. Nah, berarti kan harus dikurangi tuh 5%. Nah, tapi untuk mendapatkan plagiasinya cepat, nah di UT ini biasanya terkait sistem, nah, itu lambat biasanya. Karena kan mahasiswa beribu-ribu mahasiswa nih. Apalagi kalau di akhir-akhir, wah itu pasti selesai sudah lama itu. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada yang plagiasi. Kalau ada plagiasi, berarti kan harus diedit, harus dikurangi. Habis itu cek lagi, ceknya lama lagi itu. Nah, gitu tuh. Nah, tapi ada juga yang menyarankan gini, pakai Turnitin. Jadi pakai akun Turnitin sendiri. Nah, pakai akun Turnitin sendiri dulu. Itu kan kalau nggak salah Turnitin itu kan berbayar tuh. Nah, akun Turnitin sendiri, coba dan hitung berapa persen. Biasanya nggak jauh dengan yang ada di UT. Biasanya nggak jauh. Ya. Nah, coba saya kirimkan ya hasilnya yang punya orang nih. Coba saya kirimkan hasil yang punya orang. Tuh. Nah, ini nih tulisannya ya nih. Bisa saya kirimkan di grup ya, mungkin bisa lihat di grup kita. Nah, itu tuh hasilnya tuh punya orang. Bukan di kelompok saya, bukan. Nah, similarity-nya 30. Nah, berarti aman toh. Nah, gitu. Untuk AI skornya itu 79. Nah, ini masih belum ada keputusan dari UT. Apakah ada AI skornya ini pembatasan? Kalau ada ya berarti harus diedit lagi tuh supaya nggak ada unsur AI-nya. Tapi untuk sementara ya kita tentang plagiasi dulu. Kalau plagiasi yang saya kirim di grup itu kan 30% tuh. Paling ujung sebelah kanan. Nah, 30%. Baik, mungkin itu ya. Iya, Pak. Lanjut. Ya. Ibu Jessica. Sudah ya yang saya minta untuk kan cuma satu tuh. Sudah diedit, sudah direvisi. Ya, suaranya nggak ada, Bu. Nggak ada Kak suaranya. Oh, ada suaranya. Nah, sudah, Bu? Sudah Ya, sudah ya. Yang Azhar Arsad itu apa kemarin? Yang di kutipan nggak ada atau di daftar pustakanya nggak ada? Ya, apa? Yang di daftar pustakanya nggak ada ya? Oke, mungkin terkait jaringan ya, Ibu Jessica ya. Nggak terlalu, nggak ada suaranya, Ibu. Ya, nanti mungkin, ya semoga suara saya terdengar itu aja ya, Ibu Jessica. Lanjut, Bu Nisa.
Ada ya, Ibu Nisa. Baik, Ibu Kiki. Ibu Kiki ada? Baik, nggak ada. Ibu Dora. Ya, Ibu Dora nggak ada yang direvisi sama sekali, tapi sudah dikirim ke tugas 4? Belum, Pak. Kalau mau Oh iya. Langsung kirim saja, Bu. Kirim saja, tolong. Pak. Kalau bisa itu kirim saja malam ini. Jadi kita mau lihat nih, langsung keluar nggak kira-kira persennya atau plagiasinya. Ya, coba. Tapi yang kemarin jangan diubah ya, itu sudah selesai, sudah clear dah. Jadi nanti di tugas 4 saya nggak bakalan lagi, saya nggak ya, insya Allah saya nggak bakalan lagi, kecuali nanti ketika di plagiasi di parafrase ternyata parafrasenya kurang tepat, maksudnya kata-katanya, kalimatnya kurang tepat, mungkin itu saya minta untuk diedit sedikit. Tapi kalau itu aman saja, pastinya untuk format nggak ada yang direvisi lagi, selesai sudah. Jadi tinggal mengurangi plagiasi, cuma itu saja, tinggal mengurangi plagiasi. Makanya saya minta di tugas 3 kita harus clear terkait format, terkait isi, hasil pembahasan harus sesuai dengan hasil rekaman yang sudah saya rekam. Ya, semuanya, halamannya, jurnalnya harus jurnal, buku, kutipannya harus sinkron dengan daftar pustaka dan lain-lainnya. Nah, kenapa harus begitu? Karena kalau misalnya banyak yang masih direvisi dan saya masih ACC, nanti di tugas 4-nya Ibu pusing sendiri. Pusing sendirinya kenapa? Karena nanti Ibu ada 2 tuh yang Ibu pikirkan. Yang pertama format masih salah, isi masih salah, dan yang kedua plagiasi. Seandainya ya, formatnya kan salah, isinya salah. Waktu Ibu cek di tugas 4 dan lama menunggu hasilnya, ternyata plagiasinya cuma 20%. Tapi formatnya salah, isinya salah. Kan saya pasti minta suruh untuk direvisi kan ya. Saya suruhlah untuk direvisi. Kan pada sudah 20% tuh plagiasinya. Saya suruhlah untuk direvisi. Ternyata setelah direvisi ternyata naik jadi 60%. Kan 2 kali itu pengerjaannya. Nah, pusing 2 kali. Nah, mending kita selesaikan di tugas 3 selesaikan, baru di tugas 4 khusus tentang plagiasi dan parafrase. Parafrase itu mengurangi terkait plagiasinya gitu ya. Berarti Ibu Dora langsung saja ya Bu ya, malam ini coba dikirim ke tugas 4. Jadi kita lihat kira-kira bisa nggak langsung keluar nggak. Untuk yang lain yang sudah selesai di tugas 3-nya di ACC, nah itu saya minta untuk dikirim. Misalnya belum bisa untuk tidak keluar hasil plagiasinya, nah nanti Ibu bisa menggunakan teknik yang saya yang kita perlu coba, yaitu tekniknya menggunakan browser yang jarang kita pakai, kayak Mozilla, Microsoft Edge, Safari mungkin, atau yang lain-lainnya lah. Nah, atau Chrome mungkin jarang dipakai, ya bisa pakai Chrome. Sekarang pakai Mozilla ya berarti pakai Chrome gitu ya. Mungkin ya, tadi siapa yang belum? Ibu Nisa adakah di sini? Ibu Nisa? Tidak ada ya. Ibu Siti Nurjana ada? Ibu Siti Nurjana? Tidak, Bapak. Sudah dikirim, Bu? Sudah, Bapak. Tadi sudah dikirim. Habis tapi itu? Belum ya? Belum. Aduh, belum ya semuanya berarti. Coba yang punya saya tadi, Bu. Jadi Ibu masuk e-learning UT pakai browser yang lain. Habis itu masuk di aktivitas berapa itu? 11 ya? Nah, aktivitas 11, baru Ibu refresh dulu. Nah, semoga keluar. Gitu aja. Kalau nggak bisa ya berarti kita tunggu. Nggak ada cara lain, berarti kita tunggu. Ya, masalahnya kalau kayak gitu ya, kita ini ada harap-harap cemas gitu ya. Harap-harap cemasnya itu takutnya 70% misalnya plagiasinya. Wah, itu banyak yang harus diedit. Ya, walaupun kita nih sekarang ada materinya dan ya adalah cara praktisnya untuk mengurangi plagiasinya. Tapi ya kayak gitu tadi. Ya, mungkin itu. Nah, jadi yang lain yang masih belum, mungkin ada kendala. Ibu Fadila, ada kendala kira-kira terkait tugas 3 yang perlu ditanyakan, tanyakan.
Kayaknya sudah saya belum Bapak Sudah lihat ya. direvisi ya? Oke, sudah direvisi, aman. Insya Allah nanti kalau nggak Ya, Pak. malam ini atau besok, insya Allah saya cek. Tapi tolong sekali untuk melihat beberapa kali di Tweb 2 dan Tweb 3, di situ sudah jelas. Nah, supaya nggak 2 kali 3 kali nanti direvisinya. Karena kita di tugas 3 itu harus clear dulu semuanya. Formatnya sudah nggak ada masalah lagi di format. Isinya semuanya sudah clear, nah baru kita masuk ke tugas 4. Gitu ya Ibu Fadila ya. Jadi tolong dipastikan dulu. Kalau memang yakin pasti sudah kirim aja. Ya, kalau enggak, nah itu takutnya nanti Pak, ya sudah saya kirim direvisi dari lagi. tadi malam. Iya. Tapi sudah dicek ya, sudah sesuai dengan Tweb 2 dan 3. Oke, kalau sudah dicek aman tuh berarti ya. Ya. Lanjut lagi Ibu Tiara. Ada yang mau ditanyakan Ibu Tiara? Boleh ya. Apa namanya, karya saya belum diperiksa untuk revisi. Oh, itu sudah saya periksa. Tolong lihat Web 2 dan 3 terkait format. Berarti punya Ibu Tiara masih nggak sesuai sama sekali dengan template ya. Coba saya cek lagi. Gitu. Saya ada mengomen, tolong lihat Web 2 dan Web 3. Nah, berarti kan di situ berarti punya Ibu ini, coba saya lihat lagi ya. Oh ya, oke, baik. Pak, suaranya macet-macet, Pak. Ya, suara di saya ya. Maaf ya. Mungkin jaringan. Iya, jaringan kayaknya. Ini saya bisa ngelihat di bagian revisinya bagian mana ya Pak? Diambilnya di mana? Di tugas 3. Tugas Ya, 3. di tugas 3. Habis di tugas 3 masuk yang Ibu kirim itu, nanti ada di bawahnya itu komentarnya. Nah, coba sini saya ini kan ya. Ibu boleh catat, Bu. Ya. Jadi terkait judul, kan tadi padahal saya di dalam tugas 3 itu saya minta tolong lihat Tweb 2 dan Tweb 3. Nah, ini saya ini kan lah. Jadi yang pertama di judul itu harus 20 kata atau 25 kata ya, saya lupa nih. 20 kata kalau nggak salah. Nah, hitung 20 kata nggak ini. Kalau lebih kan tuh sampai tahun tuh. Kalau lebih tolong dikurangi. Mungkin tahunnya yang dikurangi. Yang pertama itu. Yang kedua nama tidak ada gelar. Nama tidak ada gelar. Nama itu yang pakai gelar, hapus gelarnya. Di bagian mana ya? Ini Ibu sambil lihat nggak, laptop nggak? Iya. Nah, dari judul, kita dari judul ke bawah dan seterusnya. Judul abstrak. Itu di bagian email udah bener ya Pak? Maksudnya emailnya cuma email saya aja. Iya. Tapi tadi yang nama tadi gelarnya nggak usah. Nama Tiara Putri, Rohman MPD, Muhammad Majidi MPD, MPD-nya nggak usah. Oh, jadi bagian gelar ininya yang nggak usah. Rahman aja ya Pak? Iya. Rohman, Muhammad Majidi, ya gitu aja. Jangan pakai gelar. Lanjut, abstrak itu nggak pakai tab, nggak pakai tab atau nggak pakai awal paragraf, langsung saja. Di kata kuncinya jangan singkatan tapi number head together ya toh. Terus nah, ini bukan hasil belajar tapi pemahaman dan untuk meningkatkan pemahaman dan fokus siswa, berarti bukan hasil belajar, kan nggak ada hasil belajar.
bangun datar dan bangun ruang. Nggak pakai koma, itu kan bangun datar koma, bangun ruang. Nah itu nggak usah. PTK nggak usah pakai PTK. Lanjut pendahuluan. Pendahuluan ini tolong dilihat yang di web 2 ya. Ada di template itu, yang paling akhir itu ada tulisannya berdasarkan. Itu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah itu nggak ada di sini. Nah itu tolong ya. Lanjut, metode. Metode yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari apa namanya nih? Pengertian dari PTK. Nah, gitu. Subjek sudah. Nah, di template tuh sebenarnya ada sudah terkait. Ini kan sudah ada desain penelitian ada. Nah, ininya yang enggak ada. Apa yang namanya? Teknik. Nah, tekniknya dan pakai rumus. Nah, itu enggak ada. Hasil penelitian bukan hasil penelitian ya. Pokoknya Ibu sesuaikan dengan template saya. Hasil dan pembahasan kalau nggak salah. Bawahnya ada hasil penelitian, ada pembahasan. Nah, di situ terkait isi dari hasil penelitian ada di web 3 ya. Terus di pembahasan itu ada juga di web 3 yaitu wajib menggunakan jurnal yang serupa. Nah, itu. Simpulan dan saran ya. Nah, dan tolong dilihat dulu daftar pustakanya sinkron nggak? Kayak di sini nih ada Andira. Ada nggak kutipannya Andira di kutipan? Kan ini di daftar pustaka ada Andira. Nah, ada nggak di kutipan itu Andira? Nah, lihat itu ya. Kayak nih seperti ini di daftar pustaka ada namanya Arifin. Ada nggak di kutipan itu namanya Arifin? Gitu. Harus dicek. Dan jurnal bukunya harus yang terbaru ya. Jangan terlalu lama. Ini kan ada 2010. Nah, itu ganti saja. Ya. 18-an, 15-an oke lah. Tapi kalau 8, 10 dan seterusnya jangan. Pak, Ya. jurnalnya ini harus sesuai dengan tugas 2 ya, Pak? Kan tugas 2 itu kan ada jurnal. Enggak, itu biar nggak sesuai itu nggak apa-apa, aman. Pokoknya sesuai dengan yang kita yang baru ini. Ya, yang baru ini. Itu ya, minta tolong ya. Nanti kalau kurang jelas, kurang detail, nah nanti lihat itu. Pokoknya wajib melihat web 2 dan web 3. Di situ sangat jelas. Ini kan istilahnya saya menjelaskan kembali nih. Nah, walaupun nggak terlalu detail. Nah, tolong lebih detailnya lihat web 2 dan web 3 dan lihat template yang sudah saya bagikan, yang sudah saya kirim. Nah, itu ya. Jadi terkait hasil penelitian bukan hasil penelitian, hasil dan pembahasan. Nah, dan seterusnya ya, Bu ya. Lanjut lagi. Ibu Rizka. Ada yang mau ditanyakan? Punya saya belum dicek oleh Bapak. Itu ya. Rizka. Sudah saya cek, Bu. Coba Ibu lihat komentarnya. Ada 4 komentarnya. 1, 2, 3, 4. 1 terkait abstrak, itu spasinya 1. Nah, 2, lihat font judul dan nama itu sudah benar atau tidak. Lihat contoh, lihat template. Nah, jadi fontnya itu terkait fontnya benar atau tidak loh. Terkait ukurannya itu. Nah, lihat template. Ada tuh template. 3, bagian metode tambahkan rumus PTK-nya. Nah, bagian metode di bagian paling bawah metode itu rumus PTK-nya. Yang keempat, tambahkan buku atau jurnal 2020-an. Banyak referensi lama. Nah, banyak referensi lama. Berarti diganti tuh, diganti. Yang ada 19-an, 2005, 2004 misalnya ada yang seperti itu, ganti ke 2020-an. Nah, itu ya, Bu ya. Ya, ya Pak. Ya. Enggak terlihat kah, Bu, di dalam komentar situ ada ya? Itu lihatnya di tugas 3 ya Pak? Iya, di tugas 3. Di tugas 3 yang Ibu ngirim itu tugas 3. Nah, di bawahnya tuh ada feedback komentar. Nah, di situ tuh ada komentarnya. Ada 3 ya Pak? Ada 4. Di saya ada 3. Ada 3. Iya. Lihat lagi mungkin di scroll bawah. Di sini ada 4. Kalau enggak saya screenshot, saya kirim ke grup ya. Jadi Pak, ya.
Nah, itu. Ini punya Ibu Rizka. Ya, kasih Pak. Ya. Nah, baik. Lanjut lagi. Siapa lagi? Ibu Kisanti. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Tidak, Pak. Yang Ibu Tidak, Kisanti iya. ini sudah saya ACC kah kemarin? Direvisi baru, Pak. Oh, Kemarin ada nah. komentar. Iya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah aman ya? Kayaknya aman, Pak. Ibu Kisanti itu di sini namanya siapa, Bu? Kisanti, Pak. Kisanti ya? Coba saya lihat. Iya. Tahu nggak ada ya? Tunggu. Ibu Dewi, Rismanita, Nurjana, Ulfa, Dora, Rizka, Tiara, Kiki Pustika Sari. Oh iya, Kisanti. Terkait apa nih ya? Oh, ada 4 ya, Bu ya? Ya, Bu ya. Ibu Kisanti ada 4 ya? Ya, mic-nya diaktifkan. Iya, Ya. Pak. Oh, oke, baik, dah. Oke. Lanjut ya. Lanjut lagi yang selanjutnya. Ibu Lismanita. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Lismanita, silahkan. Yang mau ditanyakan, silahkan. Oh, ini masih tidak sesuai template sama sekali berarti, Bu. Berarti Ibu sesuaikan dengan template ya, Ibu Lismanita. Di sini cuma tertulis masih tidak sesuai template. Nah, jadi Ibu sesuaikan dengan template dan pastikan sama dengan TWIP 2 dan TWIP 3. Ya, supaya nggak 2 kali, 3 kali gitu ya untuk terkait revisiannya. Karena menunggu masalahnya revisinya, nggak langsung. Ya, Ibu Lismanita. Misalnya Ibu Lismanita atau yang lain, kalau yang lain kayak kemarin itu siapa ya namanya ya. Nah, itu ada di kelas saya yang di sebelah, itu beliau memang laptopnya nggak ada gitu ya, semuanya terbatas, jaringan nggak ada. Nah, kata saya boleh minta bantuan teman, asal selesai. Karena kan saya lihat web itu ada terus, web 1 ada, web 2 ada, 3 ada, 4 pun ada. Sayangnya kalau nggak lulus, gara-gara nggak sesuai gitu. Nah, sayang sekali kalau sampai nggak lulus. Nah, tahun depan atau semester berikutnya kan belum tentu lagi. Si tutor tetap meminta yang sesuai gitu, Nah gitu, karena memang begitu pertanggungjawaban oleh tutor gitu, nggak bisa sembarangan. Nah jadi minta bantuan kepada teman, kepada keluarga, teman di kampus gitu, minta bantuan saja kalau memang merasa sulit. Tapi ketika minta bantuan, tolong kirimkan link TWIP 2 dan TWIP 3. Kalau nggak sesuai juga tetap direvisi gitu. Ya, jadi kalau minta bantuan, kirim link TWIP 2 dan TWIP 3 rekamannya. Nah, dan tolong lihat sesuai itu. Insya Allah kalau ada yang memang nggak perlu di skip atau dipercepat kan gitu. Nah, itu ya Ibu Lismanita. Lanjut lagi. Ibu siapa lagi yang belum saya sebut ya? Ada yang belum saya sebut? Ibu Nisa kah? Adakah Ibu Nisa? Ibu Kiki Iya, ada Pak. nggak Ibu Kiki? Oh ya, ada Ibu Nisa. Sudah dikirim ke tugas 4-nya? Sudah nggak? Sudah diedit nggak nih? Yang sudah direvisi nggak? Yang 1988? Lagi proses, Pak. Ya, tolong ya ini kan. Masalahnya dari sekarang aja tugas 4-nya sudah mulai lama nih, mulai lelet gitu untuk ininya, untuk plagiasinya. Nah, itu kalau bisa disegerakan lah. Lanjut, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang belum saya panggil, boleh. Setelah ini baru kita lanjut materi. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ibu Siti Nurjana sudah nggak dicoba pakai browser yang lain? Bisa nggak? Sudah, Bapak. Sudah muncul. Oh, sudah muncul ya? Similarity-nya. Yang pakai Cuma- cara saya tadi? Yang pakai Iya. cara saya tadi?
Saya bener. pakai Microsoft Edge, di situ Iya. udah muncul similarity apa sih? Ya itulah. Similarity Nah, berapa munculnya? 31, Pak. Aduh, kurang 1. Seandainya Iya. 30 itu sudah lulus, itu selesai sudah. Wah, iya ya. Kalau AI-nya berapa? Lihat AI-nya di mana, Pak? Yang di bawahnya, kan di atas itu similarity, di bawahnya itu ada AI. AI Sebentar, score. saya cek. Pokoknya sama angka juga. Oh, bisa berarti ya. Ini kan sebelumnya saya nggak tahu bisa atau enggak nih pakai browser yang lain, ternyata bisa ya. Oh, bisa, itu jadi tips untuk yang lain. Nah, berarti dicoba ya Ibu Himalatu, Ibu siapa lagi tadi? Yang sudah mengirim tapi belum nih. Nah, langsung saja. AI-nya yang Di mana? sampingnya, di bawahnya. Nggak ada. Nah, Nggak ada angka lagi, Pak. Setelah itu nggak ada, terus ada link ke coba lihat eh, ini. Coba lihat yang di ini, yang saya kirim di grup. Ada kan foto tuh yang punya orang. bentar. Nah di situ tuh ada tuh di bawahnya tuh AI-nya. Wah, hampir ya 31 sekali 31 ya. Nah, iya kalau punya saya nggak ada yang di bawahnya itu, Pak. Langsung ke view analysis Iya, report. aman berarti. Iya. Oh, oke, baik. Ibu lupa sudah tes? Ya, mic-nya Ibu lupa. Belum, Pak. Oh, yang tadi belum diedit ya? Udah diedit, cuma belum kirim. Dikirim. Rencananya habis ini web. Jangan gitu lah. Sekarang aja saya penasaran nih, ada atau enggak ada gitu. Ya, sekarang aja. Jangan nanti lah. Ya. Tapi pakai yang Ibu Siti Nurjana tadi, pakai browser yang lain. Nah, jadi untuk semuanya, kan nanti yang tugas 3 yang belum ACC, kan lambat laun. Kalau memang menyesuaikan dengan tab 2 dan tab 3, pasti di ACC ujung-ujungnya. Nah, nanti kalau di tugas 4, lama keluar untuk plagiasinya, pakai browser yang lain. Kalau sekarang pakai Google Chrome misalnya, berarti pakai Mozilla yang jarang dipakai. Kalau sekarang pakai Mozilla, berarti pakai Google Chrome, Microsoft Edge, dan yang lain-lainnya seperti itu. Ya, yang untuk sudah di ACC segera saja. Tapi tolong yang saya minta revisi dulu. Kan sedikit saja. Maka dari itu kan saya ACC. Kalau banyak itu kan nggak mungkin saya ACC. Nah, itu selesaikan dulu, pastikan benar dulu. Habis itu silakan dikirim. Baik, kita masuk materi ya. Nih, kita masuk materi. Baik, materi kita hari ini saya akan membahas tentang plagiasi. Nah, untuk itu saya akan membagikan PowerPoint dulu, baru nanti kita praktik ya. Nah. Ya. Mana ya? Belum. Oh, nih. Baik. Bisa dilihat, kalau bisa dilihat tolong komentarnya kalau bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, kita masuk tentang plagiasi. Nah, jadi yang punya Ibu Siti Nurjana 31%, itu berarti plagiasinya 31%. 31%. Nah, 31% itu harus dikurangi 1 ya. Aduh, kenapa harus ada satunya ya?
Seandainya 30 ya selesai sudah, saya bisa nilai. Tapi tolong ya, kan di tugas 11 itu rasanya ada menyuruh mengirim surat bebas plagiasi yang pakai materai. Nah, jadi kayak Ibu Siti Nurdiana kan kayaknya berarti sedikit lagi tuh. Nah, kayaknya sedikit lagi. Nah, jadi Ibu bikin surat plagiasi, kalau itu sudah dikirim nanti konfirmasi saja ke saya, nanti saya langsung nilai. Dan lulus, pasti lulus. Karena yang di tugas 3 itu sudah saya ACC, itu pasti lulus sudah. Asal bisa menyelesaikan tentang plagiasi gitu. Kalau plagiasinya masih 40-50%, masih di atas 30, nah itu mohon maaf, dan sampai batas waktunya tidak diedit-edit, wah itu tetap saja tidak lulus. Nah gitu. Jadi perhatikan waktunya gitu ya. Karena saya yakin semuanya pasti memiliki kesibukan masing-masing. Saya pun memiliki kesibukan masing-masing juga. Nah gitu. Tapi karena ini ada kewajiban, ya harus dilaksanakan lah supaya tidak mengulang ke semester berikutnya. Sayangnya waktunya. Apalagi kan kayak di kelas ini saya suka. Di kelas ini lumayan aktif gitu. Lumayan aktif. Orangnya yang ikut web ya hadir terus gitu. Nah, makanya di sini lumayan banyak nih yang saya ACC. 7 orang kayak ACC. Di kelas sebelah cuma 3 orang. Nah, masih 3 orang. Yang di kelas ini 7 orang. Di kelas sebelah 7 orang. Bukan, kelas sebelah 3 orang, di sini 7 orang. Nah, saya yakin nanti ketika saya masuk ke apa? Saya mengoreksi yang kedua nih, ya kan, terkait yang hasil revisiannya nanti insya Allah hari Jumat ya. Jadi kalau bisa selesaikan supaya ikut kloter yang hari Jumat gitu. Kalau Jumatnya nanti Jumat pagi, siang, sore nanti saya cek lah. Nah itu kalau lebih dari hari Jumat ya Bapak ikut kloter yang berikutnya lagi berarti. Nah jadi usahakan selesai dulu, kan waktunya lama sudah. Lanjut plagiasi. Jadi plagiasi itu apa? Plagiasi itu ternyata mengambil ide atau kutipan orang lain. Nah kayak kita ini kan mengambil kutipan orang lain. Jadi harus plagiasinya harus diturunkan, gitu aja. Nama menurunkan plagiasi yaitu parafrase. Nah, boleh diingat, boleh dicatat. Jadi ini plagiasi itu artinya kita mengutip punya orang dan terhitung di Turnitin itu sebagai penjiplakan gitu, mengambil. Nah, lalu harus diturunkan. Cara menurunkannya namanya adalah parafrase. Lanjut, mungkin tidak terlalu teoritis, lanjut saja. Nah, parafrase. Parafrase ini tindakan mengurangi plagiasi. Dengan cara apa? Dengan cara sinonim, ubah kalimat, nah gitu. Nanti saya contohkan. Ya, mungkin untuk ya saya berharap tolong didengarkan ya, walaupun tidak aktif nih. Tolong dengarkan, tolong sekali dengarkan ya. Jadi parafrase itu mengurangi plagiasi dengan cara apa? Kasih sinonim. Misalnya adalah, kira-kira sinonimnya apa bila adalah? Nah, yo kira-kira apa sinonimnya adalah? Persamaan katanya adalah apa? Merupakan. Iya, merupakan, artinya, iyalah, nah, kan kayak gitu tuh. Nah, lalu itu harus diubah gitu. Nah, ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau di tutor-tutor yang lain, ada sebagian yang masih kekeh tidak mau ngasih tahu cara yang otomatis. Kalau saya kasih tahu yang cara otomatisnya. Dan saya yakin sebagian besar juga dari mahasiswa di sini itu sudah tahu juga kayaknya otomatisnya kayak gimana. Nah, tapi saya tidak menyarankan kalau pakai ChatGPT ya. Nanti ada terdeteksi AI. Nanti banyak terdeteksi AI-nya. Lanjut. Lanjut aja dulu. Lanjut. Nah, jadi teknik parafrasenya yaitu kalimat yang berbeda. Jadi kalimatnya itu dibolak-balik lah.
Nah, yang kedua sinonim, yang ketiga antonim. Antonim ini ya agak sulit lah, sinonim aja. Buka KBBI, ya selesai. Cari ya lagi. Tapi itu tadi, kalau manual lama. Saya aja tuh kalau pakai manual wah lama sekali. Nah, karena kan kita merombak paragraf gitu ya dengan kalimat kita sendiri gitu. Lanjut. Contohnya langsung pakai pakai aplikasi. Nah, boleh dicatat. Ini tolong dicatat ya. Ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan terkait aplikasi atau website tentang mengurangi plagiasi yaitu paraphrase atau paraphrase online. Banyak di luar sana banyak. Paraphrase online, paraphrasing tool, ya, spinner, ada Smodin, ada dan lainnya lah banyak. Nah, tapi yang saya sarankan, dan ChatGPT juga bisa ChatGPT. Nah, dan yang saya sarankan yaitu pakai Smodin. Tolong dicatat ya, tolong dicatat. Smodin, pakai Smodin. Nanti di Google tulis Smodin gratis karena ada Smodin yang berbayar. Nah, kita ya cari yang gratis saja lah. Itu. Oke, lanjut. Kita coba. Nah, ini Smodin nih kayak gini nih. Smodin ini kenapa saya bilang Smodin? Karena menurut saya Smodin ini lebih akurat. Lebih akurat lah, walaupun ada lah sedikit-dikitnya itu yang aneh. Tapi itu bisa teratasi. Nanti kita ganti dengan punya kita gitu. Nah, kayak gini nih. Coba lihat ya. Pengertian bahasa adalah pernyataan. Nah, sedangkan di Smodin, setelah Smodin ganti, bahasa diartikan sebagai. Nah, gitu. Kan beda jadinya. Kan mau mengurangi plagiasi. Nah, kan beda jadinya. Lanjut. Yang paling akhir nih. Dalam arus udara lewat mulut. Nah, ini dalam arusnya diganti aliran. Dalam aliran udara lewat mulut, melalui mulut. Kalau aliran itu kayak aneh ya tetaplah dalam arus udara, boleh lah. Tapi yang awalnya tulisannya lewat, nah itu diganti melalui mulut dan seterusnya. Ya, bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terkait ini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tapi saya minta tolong untuk dicatat Smodin. Jadi Smodin yang saya rekomendasikan. Pak, saya ada yang paling akurat ternyata. Ya, terserah. Silahkan aja, nggak apa-apa, aman. Tapi saya yang sarankan untuk malam ini yaitu Smodin. Dan jangan ChatGPT gitu aja. Kalau ChatGPT itu takutnya nanti terdeteksi AI. Kalau ini mungkin terdeteksi juga, tapi nggak terlalu banyak. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, nanti saya tanya tuh ya. Nanti saya tanya, tapi nanti saja. Nah, coba kita pakai spinner. Nah, spinner yang tidak saya rekomendasikan ya, spinner. Pengertian bahasa adalah, nah kalau di sini penafsiran bahasa merupakan statement. Nah, itu kan nggak bagus gitu ya. Kayak gini kan, pengertian bahasa adalah pernyataan pikiran. Nah, sedangkan kata spinner, penafsiran bahasa merupakan statement benak. Nah, jadi pikiran itu benak katanya. Nah, itu tuh, salah itu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih, yang bisa saya suruh revisi, walaupun tugas 3-nya sudah selesai dan masuk ke tugas 4, karena dia tidak membaca hasil dari paraphrasenya. Jadi tolong dibaca. Setelah di paraphrase, tolong dibaca. Kira-kira masuk akal nggak kalimatnya? Jangan copy paste aja. Nanti aneh sampai ke judul misalnya. Wah, itu salah judulnya misalnya di jangan. Itu ya. Nanti ada tekniknya. Ya, nanti saya sampaikan lagi. Nih, di sini kan tulisannya yang merupakan cermin, ya kan? Terus kata spinner yang ialah kaca dari ilham. Masa dari ilham? Di sini kan yang merupakan cermin dari ide. Kan bagus sudah punya orang, tapi kan karena itu plagiasi, lalu kita paraphrase. Ketika kita paraphrase pakai spinner, yang ialah kaca dari ilham. Jadi yang ide tadi dia ilham. Nah, kan nggak nyambung. Nah, itu tuh yang bisa salah tuh. Karena dia nggak baca. Nah, dan jangan pakai spinner, jangan. Lanjut.
Parasingtol sama juga. Pengertian bahasa adalah pernyataan. Kalau di sini definisi bahasa adalah ungkapan. Masih anu lah ya, masih oke lah di sini. Ya, dan seterusnya ya, tapi saya lebih menyarankan untuk Smodin. Ya, kalau memang agak ya nanti ditanyakan saja, tapi kan ini kan sudah saya jelaskan. Nah, jadi ya bisalah di ini kan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau tanyakan. Baru kita praktek. Silahkan tanyakan kalau mau ada yang ditanyakan. Coba Ibu Siti Nurjana, sudah mulai di para-parase nggak? Belum? Belum, Bapak. Oh iya, karena saya belum praktek lagi ya. Tadi cuma teori masih. Oke, ini kita praktek. Ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ya. Coba saya tanyakan, kira-kira apa nama websitenya tadi yang saya sarankan? Apa? Modin. Ya, Smodin ya. Ibu Siti Nurjana, suara saya tuh putus-putus atau aman? Aman, Bapak, aman. Oh iya. Saya takutnya putus-putus. Itu ya. Jadi Smodin ya, Smodin. Jangan kalau sama saya Smodin saja lah. Nah, itu aja dulu. Nah, baru kita praktek. Sebelum kita praktek, boleh diinikan dulu kameranya. Diaktifkan kameranya, saya suruh mencatat. Ya. Nah, jadi catatannya adalah yang pertama menggunakan Smodin gitu. Yang menggunakan Smodin. Yang kedua ketika sudah mengirim tugas 4 nanti akan muncul plagiasinya. Nanti download hasilnya. PDF-nya nanti di-download. Nah, nanti banyak yang berwarna-warna. Pokoknya, jadi yang dicatat adalah yang berwarna adalah yang plagiasi gitu. Kalau ada paragraf yang berwarna, berarti itu yang plagiasi. Dan itu wajib diparafrase. Saya ulangi, ketika sudah dikirim ke tugas 4, habis kirim ke tugas 4, sudah hasilnya keluar, download PDF-nya. Setelah download PDF-nya, lihati yang berwarna ya, yang berwarna adalah yang terhitung plagiasi. Mungkin ada satu paragraf penuh yang terhitung plagiasi, atau ada satu baris atau dua baris saja. Nah, pokoknya yang berwarna. Warnanya apa, Pak? Ada yang merah, kuning, hijau, abu-abu, biru, dan lain-lainnya lah. Itu yang kedua. Ya, yang kedua seperti itu. Jadi, yang pertama pakai Smodin, yang kedua tugas yang berwarna ya, yang berwarna adalah yang plagiasi dan wajib diparafrase. Yang ketiga adalah ketika kita mau bahasa sederhana ya. Ketika mau parafrase, berarti kan kita copy paste paragraf yang berwarna. Nah, catatannya adalah copy paste paragraf yang berwarna ke Smodin. Copy dan paste ke Smodin gitu. Nanti kita praktikkan, tapi saya sampaikan dulu teorinya. Nah, saya ulangi, tolong dicatat. Copy paragraf paste ke Smodin. Nah, catatan selanjutnya ya, yang keempat atau yang kelima nih ya. Jangan copy semua paragraf karena pasti tidak akurat hasilnya. Jangan. Saya ulangi, jangan copy semua paragraf. Jangan.
Satu-satu saja. Satu-satu saja. Satu paragraf dulu atau 2 paragraf. Jangan langsung semuanya, jangan. Kalau langsung semuanya tidak akurat hasilnya. Hasilnya tidak akurat. Nah, gitu ya. Saya nanti minta tolong untuk mengulangi dari catatan yang sudah dicatat ya. Nah, itu. Nah, itu dulu. Aduh, saya lupa nih. Tadi yang keempat tadi apa ya yang keempat? Jangan copy Jangan semua. Oh Semua iya, jangan paragraf. semuanya. Yang kelima? Masih 4, Pak. belum. Oh, masih 4. Kalau yang ketiga apa yang ketiga? Copy paste yang paragraf yang berwarna ke Smodin. Oh iya, ke Smodin. Habis itu yang keempat, jangan copy paste semuanya. Ya, jangan copy paste semuanya. Nah, yang kelima tolong ditulis. Kalau jangan copy paste kutipannya. Takutnya nanti diparafrase oleh si Smodin. Masa misalnya nama penulisnya Selamat. Takutnya diparafrase Smodin pas jadinya aman gitu ya. Selamat jadinya aman, masa aman jadinya. Nah, takutnya itu. Nah, jadi jangan nama orang jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan gitu aja, jangan dimasukkan. Takutnya tadi gitu. Nah, takutnya dia itu anggap sebuah kalimat atau kata. Nah, nanti dia ubah, dan takutnya ibu nggak baca, ibu copy paste. Lalu nanti bermasalah lagi nanti terkait sinkronisasinya. Ibu misalnya di kutipan ada tulisannya aman 2020, sedangkan di daftar pustaka namanya selamat 2020. Itu salah itu. Salah lagi nanti. Ya, jadi ingat ketika copy paste-nya jangan copy paste namanya. Nah, itu. Namanya jangan copy paste. Nah, habis itu yang keenam, ya, tulis aja dulu, nanti kita praktik. Yang keenam, setelah selesai paste ke Smodin, hasilnya copy dan paste ke tugas karya ilmiah ibu yang ibu copy tadi. Yang berwarna tadi ibu hapus, ibu ganti yang sudah diparafrase. Nah, mungkin kalimatnya gitu. Ya, hasil dari Smodin copy paste untuk mengganti yang paragraf yang berwarna tadi. Kan tidak semua paragraf ya. Jangan semua paragraf, pokoknya jangan semua paragraf. Ya, jangan semua paragraf. Kalau semua paragraf itu nggak akurat nanti. Nah. Jadi saya ulangi, yang terakhir adalah ketika kita copy paste hasil dari Smodin dipaste, setelah dipaste ganti yang paragraf yang berwarna tadi. Nah, ganti. Nah, habis itu ulangi langkah-langkah ini ya. Ulangi dari paragraf yang lain sampai habis. Nah, gitu. Selesai sudah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Coba saya tanya dulu ya. Ibu Tiara, boleh Ibu Tiara bacakan 3 poin. Kan tadi 6 poin. Nah, 3 poin saja dulu, silakan dibacakan. Yang pertama, kalau mau parafrase itu menggunakan Smodin, lebih utama menggunakan Smodin. Lalu yang kedua, poin kedua, ketika sudah mengirimkan tugas 4, di situ ada yang berwarna dan itulah yang harus diparafrase. Iya. Nah, itu plagiat. Yang ketiga, ketika mau parafrase berarti kita kopas langsung ke Smodin aja. Oke, baik. Yang ketiga, ketika apa tadi Ibu? Ketika ingin parafrase berarti kita langsung kopas ke Smodin aja, jangan ke tempat yang lain. Gitu. Oke, baik. Ibu Rizka, yang dari yang nomor 3, Ibu Rizka. Yang dari yang nomor 3. 4 ya, Pak? Yang dari 3 saja, dari 3. Dari 3. Ketika kita mau parafrase paragraf,
copy paste ke Smodin. Oh ya, terus? Yang keempat, jangan copy semua paragraf. Ya. Yang kelima, jangan copy paste kutipan atau nama penulis. Iya. Yang keenam, setelah selesai paste di Smodin dan hasil copy paste di paragraf yang sudah diparafrase. Iya. Nah, dan yang ketujuh tambahannya adalah daftar pustaka apabila terhitung plagiasi jangan diubah. Jangan dirubah. Kan daftar pustaka ada judul, kan ya, ada judul, ada nama tahun, nama bukan nama tahun, nama kota, nama penerbit. Nah, itu jangan dirubah Bapak walaupun itu plagiasi. Jangan dirubah, itu aja. Karena kan ulangi makanya kan 30%. Nah, kan pasti berarti ada yang masih yang plagiasi. Berarti 30% aman tuh udah 25%. Kan nggak mungkin UT tadi minta 0%. Nggak mungkin kan. Nah, kalau 0% berarti semuanya. Nah, ini kan berarti ada saja yang masih tertinggal. Nah, salah satunya yang mendaftar pustaka, bila itu terhitung misalnya berwarna-warna, nah jangan untuk dirubah. Jangan dirubah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kita coba ya. Kalau tidak ada yang ditanya, kita coba. Mungkin tambahkan catatannya. Yang Smodin tadi, ya. Yang Smodin tadi tulis Smodin gratis gitu. Jangan Smodin aja, Smodin gratis. Nah, kita cari ya. Nah, ini kita cari Smodin gratis. Nah, nanti ada muncul kayak gini nah. Soalnya saya malam tadi ada coba, ternyata dia berbahasa Inggris dan itu berbayar. Nah, yang paling atas nih. Ini nanti saya kirimkan lah nanti. Mungkin sekarang lah saya kirimkan anunya. Saya kirimkan linknya supaya nggak salah link. Coba saya kirimkan dulu ya. Karil. Nah, sudah saya kirimkan. Jadi insya Allah nggak salah. Nah, kita masuk ke Smodin. Tapi sebelum itu gini dulu ya. Kita harus mengetahui dulu ya ciri nih. Nih, buka. Nih contoh hasil penelitian. Nah, kita lihat dulu yang gimana maksudnya plagiasi. Nah, kayak gini nih. Ya, mungkin saya yakin sebagian besar paham terkait ini ya, tapi saya jelaskan ulang. Nah, kayak gini. Bisa dilihat? Nah, sorry. Ulang. Ulangi. Nah, bisa dilihat? Sorry. Nah, kayak gini aja. Bisa dilihat? Saya kembali terus. Nah, kayak gini aja lah. Ya, bisa dilihat nggak? Nah, Ya, bisa, Pak. Nah, ini kan berwarna-warna nih. Contoh yang warna hijau. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Oh, ternyata yang nomor hijau ini adalah, yang warna hijau ini adalah copy paste dari repositori Pelita Bangsa. Oh, berarti websitenya itu. Nah, gitu. Yang warna merah kita lihat. Oh, ternyata ini mengambil copy paste dari repositori usu.ac.id. Nah, di situ. Nah, lalu yang berwarna-warna ini tadi yang Bapak Ibu copy dan masukkan ke Smodin gitu. Copy dan Bapak Ibu masukkan ke Smodin. Dan jangan jangan dimasukkan nama penulisnya, jangan. Nah, yang berwarna, dan jangan semuanya. Yang satu-satu saja ya, sabar saja, insya Allah aman aja. Pak, ini kan ada ini ya Pak ya, kayak contohnya ini yang di sini nih, yang warna merah, penelitian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi. Kan ini kan sebagian ada yang nggak di ini ya Pak ya, ada yang nggak berwarna, berarti itu kan nggak plagiasi. Apakah saya cuma mengcopy paste yang berwarna saja
Kalau saran saya ya supaya dia nyambung kalimatnya, mending satu paragraf saja lah. Satu paragraf saja. Ya, satu paragraf saja. Kan ini nanggung nih. Di tengah nggak plagiasi, nah, di bawahnya kan plagiasi itu. Di atas plagiasi, tengah nggak plagiasi, akhir plagiasi. Nah, jadi supaya nyambung boleh dicatat, boleh diingat, supaya nyambung. Jadi parafrasenya, copy paste Cosmodinnya yaitu secara satu paragraf jadinya, supaya menjadi satu kesatuan gitu. Kecuali dia yang kayak gini nih, mana ya? Nah, ini sama juga nih, pokoknya semuanya nih, ya pokoknya ya jadi satu paragraf saja supaya dia nyambung masih kalimatnya. Mungkin itu ya terkait warna-warna tadi yang saya sampaikan. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, mungkin Ibu Siti Nurjana kan tadi sudah keluar tadi ya hasil plagiasinya. Bisa langsung cek. Tapi Bapak izin bertanya, Boleh. saya kan barusan nyoba download dari MyUT-nya ya. Ya. Filenya nggak ada warna-warnanya, Pak. Masa nggak ada warna-warnanya ya? Iya, pas saya cek itu masih bersih kayak apa namanya? Kayak nggak ada hasilnya ya? Nggak ada. Iya, Coba saya cek dulu. boleh. Oh iya ya. Betul. Sorry. Mana nih? Highlight nih. Tunggu dulu ya. Coba saya pakai HP satunya saja. Tunggu. Aktivitas 11. Aktivitas 11. Wah, lama masuk ini nih. Ibu sudah cek semua yang bersifat ini sudah ya? Yang memang nggak ada tulisannya, Bu? Ibu Siti Nurjana. Ya gimana maksudnya, Pak? Ya belum. Saya cek. Baik, Pak. Oh ada Bu, tuh view analysis report. Oh tunggu, ada juga ya. Tunggu. Oh ada Bu, view itu Bu, yang view analysis report itu Bu. Nah, iya saya kan udah coba di view itu adanya seperti ini, Pak. Bentar. Nah, Ibu pakai apa tuh? Pakai HP atau pakai laptop sudah? Pakai laptop. Nah, view itu gini aja. Jadi dia Nah, kalau di saya gini, Bu. ada. Nah, coba lihat ya, Bu ya. Yang kita saya download, Bu. karirnya nggak ada, Pak. Nah gini, Bu. Punya saya, Bu, bisa belum. Saya dulu berarti. Ini hasilnya, Bu. Yang punya Ibu nih hasilnya gini. View report. Harus mode desktop. Nah, bisa dilihat. Aduh, ini ya, tunggu.
kata belakang, hapus dulu. Nah, ini. Nah, ini punya Ibu, nah. Oh, iya. Iya. Itu gimana, Pak, cara lihatnya? Ini kan saya lihatnya di HP, ya kan? Saya lihatnya di HP nih. Nah, habis itu saya menggunakan mode desktop, mode tampilan laptop. Nah, jadi langsung kayak gini, Bu. Ya, coba dulu Ibu pakai anu. Pakai HP dulu berarti. Pakai HP dulu coba. Dan ini bisa di-download. Ya, dicoba dulu. Iya, baik, Pak. Nah, banyak nih yang berwarna-warna banyaknya Ibu. Tapi karena 1% lalu warna-warnanya itu sedikit-sedikit aja, sedikit gitu. Ya coba sini saya tampilkan, semoga bisa saya tampilkan di sini ya. Di sini yang di sini nggak bisa masuk . Lelet nggak bisa masuk. Nah baiklah ya, kita lanjut dulu ya, yang lain tolong perhatikan kembali, saya masuk lagi. Nah bisa dilihat kembali ya, bisa dilihat. Bisa dilihat tampilannya? Bisa, Pak. Oke, baik. Iya, baik. Pak. Bisa, Pak. Nah, kita lanjut. Tadi kan kita sudah mengenal nih yang Turnitin tadi. Nah, yang di sini masih nggak bisa masuk punya saya. Nah, ini masih nggak bisa masuk, masih loading. Yang di HP bisa masuk cepat. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, jadi kita sudah masuk ke sini nih. Nah, masuk ke sini ya. Kan tadi sudah dijelaskan, masuk ke Google, tulis Modin gratis atau pakai link yang sudah saya bagikan tadi. Nah, itu langsung masuk. Nah, habis itu yang di copy paste tadi yang apa cirinya? Ya, kira-kira Ibu-ibu. Cirinya apa-apa? Apa saja cirinya? Cirinya yang kita copy paste ke Smodin, cirinya apa? Paragraf berwarna. Iya, yang berwarna. Yang berwarna. Iya. Nah, anggaplah paragraf yang berwarnanya ini. Nah, kita cari ya. Pengertian budaya misalnya. Nah, anggaplah yang berwarnanya itu ini. Nah, anggaplah ini. Nah, kita anggap ya ini ya, anggap saja. Ini kita copy ya, habis itu kita paste ke Smodin. Nah, ini paste saja. Paste, tempel. Nah, habis itu tulis nih. Klik yang di bawahnya menulis kembali. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini sudah. Jadi nanti ya, tapi yang di copy jangan yang berwarna-warna ini. Jadi hilangkan ya, ada tulisannya sembunyikan perubahan. Nah, klik sembunyikan perubahan. Nah, baru ini di copy paste. Copy dan paste untuk mengganti yang berwarna tadi. Nah, insya Allah plagiasinya akan berkurang. Nah, ini sudah bisa. Nah, Ibu Siti Nurjanah. Ya, Ibu Siti Nurjanah ya tadi namanya. Ada apa? Sudah bisa, sudah terlihat. Sudah bisa. Kan itu kan punya Ibu kan enggak satu paragraf ya, maksudnya kan kecil-kecil situ ya. Maksudnya enggak terlalu banyak itu yang plagiasinya ya. Nah, jadi Ibu ya boleh per kalimat saja boleh. Enggak usah per paragraf, enggak usah. Karena sedikit aja itu. Nah, tapi yang tulis gitu aja. Iya, per kalimat aja. Nah, kecuali yang kayak tabel. Nah, itu yang kan ada tabel, ada gambar kan, itu kan berwarna juga. Nah, yang itu enggak usah lah di parafrase ya. Nanti aneh jadinya nanti.
Kalau judul, Pak, judul kan ini berwarna juga di Paraprasa atau Ah, nggak ya usah? coba kita lihat ya di sini ya. Semoga bisa. Nah, semoga di sini bisa. Oh iya, judulnya Boleh, ini Pak. ya. Nah, semuanya ya kita lihat hasilnya dari Ibu Nurjana. Lama ya di sini. Judul. Oh iya ya, judulnya semuanya ini ya. Berarti itu tadi, Bu. Judulnya Kalimat. berwarna. Iya. Ini kalimatnya, Bu. Kalimatnya dibolak-balik lah. Jadi Iya. jadi upayanya dihapus gitu aja ya. Meningkatkan. Nah, kayak gimana ya jadinya kalau boleh saya bantu. Model pembelajaran PJBL lah gitu aja, Bu. Model pembelajaran PJBL, Project Based Learning untuk meningkatkan. Nah, gitu. Pokoknya dibolak-balik kalimatnya. Tapi jangan pakai AI. Kalau Jangan pakai Smodin. Nanti dia ubah nanti. Meningkatkan jadi apa? Jadi apa? Nah, iya. itu aneh jadinya. Jadi dibolak-balik. Nah, itu ya. Paling Nah, saya bantu, Bu. Jadi, model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran. Nah, gitu aja. Padanya dihapus. Langsung mata pelajaran gitu ya, Bu ya. Mata pelajaran iya. PKN. Sudah itu aja ya. Materinya nggak usah. Boleh lah, nggak usah lah. Oh, materinya iya. Nah, gitu aja. Berarti modelnya dulu, misalkan penerapan model Jangan, pembelajaran. kalau penerapan salah. Jangan penerapan, Oh, jangan. Langsung saja. Model pembelajaran PJBL Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN kelas 4 gitu. Nah, iya gitu saja sih kayaknya. Kan di sini kan materi gotong royongnya kan jadi materi gotong royongnya kan terbilang plagiasi ya. Iya. Nah, itu berarti itu tadi. Nah, Bu, coba lihat. Yang semuanya coba lihat yang punya hasilnya Ibu Nurjana. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Nah, jadi diklik nanti ya, view report apa tadi? Nah, itu hasilnya. Nah, ini. Jadi yang berwarna-warna ini terbilang plagiasi. Nah, tapi karena punya Ibu tadi 31%, artinya sedikit. Nah, itu tolong nah, mungkin yang ini mungkin boleh buat satu paragraf, Bu ya, yang ini nih. Yang ini, Bu, satu paragraf saja, Bu, boleh. Baik, Pak. Nah, satu paragraf. Nah, kalau yang kayak gini, nah ini nih per aja saja. Per apa namanya nih? Per kalimat saja. Kalau nggak mau ribet, bisa juga Ibu yang pakai sinonim saja langsung. Lain kayak halnya banyak, misalnya menambahkan, bahwanya hapus, bahwanya, ya kan? Menambahkan penerapan PJBL, hasil, ya pokoknya kalau bingung ya sudah bolehlah pakaiin aja. Pakai Smodin saja. Kurang lebih seperti itulah. Ya, Bu ya, karena punya Ibu kan 31% nih, hampir saja. Bisa dipahami Ibu Nurjana, dan yang lainnya ya sama juga nih. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, nih Bu, AI-nya ada kan nih, AI-nya 24%. Nah, sedikit AI-nya, bagus itu. Yang lain ada 70. Nah, ini bagus nih, 24% bagus. Gitu. Ada yang mau ditanyakan yang semuanya? Tanyakan nggak? Pokoknya caranya kayak gitu tadi ya, di copy, di paste. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita boleh coba ya. Nih, yang ini kita coba. Berdasarkan ini kita copy. Nah, sampai sini copy. Nah, habis itu kita paste ke Smodin. Nah, selesai ini. Nah, paste ke Smodin, tapi ingat yang namanya tadi dihapus. Nah, ini saya anggaplah, nah ini lebihan nih. Dia kan 1000 karakter saja, 1000 kata. Nah, berarti ini harus ada yang dikurangi. Berarti Ibu jadikan dua kali ya, Bu ya, Ibu Nurjana. Jadikan 2 kali, Bu. Kalau dihapus namanya, boleh, Pak. Itu kan ada kutipan nama tuh. Iya, Jadi ini. saya hapus yang. Iya, boleh. Coba ya saya hapus ya. Ini hapus.
Tapi nanti namanya kan dihapus. Tapi nanti ingat ya, masukkan lagi namanya. Jangan lupa masukkan namanya ya. Iya, Ya. iya Pak. Untuk yang lainnya Nanti juga sama diingat. tuh. Iya, pas tiba-tiba kutipannya nggak ada. Nah, lagi lah. Nah, ini karena contoh ya, kita anggaplah kita hapus saja lah. Nah, benar. Oh, bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Oh, saya ini sudah terlalu sering menggunakan ini. Oh, berarti kayak gitu lagi tipsnya ya, Ibu semuanya. Tipsnya adalah, ini perlu nih dikasih tahu nih untuk semuanya. Iya, tipsnya adalah ternyata Smoothie itu kan gratisnya nggak selalu gratis gitu. Kalau terlalu sering makai itu nanti akan berbayar. Jadi kalau berbayar gimana? Yang pertama ganti akun. Yang kedua mau nggak mau lah, bolehlah pakai ChatGPT atau pakai yang lain lah. Kurang lebih sama seperti itu caranya, gitu aja. Sama seperti itu caranya. Ya, atau cari di mana, misalnya cari di YouTube kah atau yang lainnya. Pokoknya sama kayak gitu caranya. Nah, tapi untuk sementara pakai Smoothie dulu. Tapi kan ternyata Smoothie ini ada batasannya. Karena punya saya ini akunnya lama banget. Nah, itu bila nggak bisa dia terbaca tingkatkan akun, nah berarti ganti websitenya, terserah, cari saja Paraprase online gitu aja. Nah, saya contohkan, cari saja Paraprase online ya, tolong dicatat yang tambahannya nomor 7 atau 6 tadi. Nah, kalau Smoothie habis batas gratisnya, nah tolong dicatat, kalau Smoothie habis batas gratisnya menggunakan website yang lain. Tulis di Google Paraprase online. Nah, nanti pilih saja, boleh aja. Saya ulangi, yang catatan selanjutnya adalah apabila Smoothie habis masa gratisnya, nah kan silakan menggunakan Paraprase online yang lain. Ketik di Google, pilih saja, sama juga caranya sama. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu Imalato sudah nggak dikirim? Tugas 4-nya sudah dikirim nggak? Apa Pak? Ibu Ima sudah nggak dikirim tugas 4-nya? Sudah dikirim nggak? Kalau yang lama udah Pak, tapi belum keluar hasilnya Pak. Cuman Nah, lagi yang cara saya tadi yang dipraktikkan Ibu Siti Nurjana tadi bisa pakai browser yang lain. Coba ya, Bu ya. Di refresh saja dulu. Masuk ke sedang Pak. Sudah ya? Belum. Ya, coba. Jaringan UT lagi ada gangguan nih Pak, nggak bisa dibuka. Oh, pantas. Iya. Pantas punya saya lama. Malam ini kan malam libur ya. Itulah kurang lebihnya ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kayaknya sudah nih materinya punya saya. Silahkan, ada mau tanyakan dulu. Nah, coba diaktifkan lagi kameranya. Saya ada ngasih tips lagi nih. Soalnya penting. Kira-kira ada nggak punya ibu permasalahan yang terkait saya suruh kutipan nggak ada di ini? Kutipan Kutipan yang tidak sinkron dengan daftar pustaka. Nah, kalau tidak mau ribet, ganti saja semuanya. Kutipannya ganti. Nah, gitu saja kalau nggak mau ribet. Soalnya ada caranya. Caranya adalah ketik di Google nama tersebut. Tapi ternyata kayak kemarin tuh kami coba cari ya. Tulisannya ibu siapa ya namanya? Pokoknya Ibu A lah. Ternyata Ibu A tadi banyak nama Ibu A itu dan nggak tahu yang mana daftar pustakanya. Nah, gitu. Jadi pada akhirnya memilih ganti saja
kutipannya. Kutipan nama orangnya ganti dan sesuaikan daftar pustakanya. Ada nggak daftar pustakanya gitu aja. Supaya cari aman tuh. Nah itu masalahnya tuh, yang lain gitu masalahnya. Silakan ada yang mau tanyakan? Kita kalau nggak ada yang ditanyakan, kita berakhir lebih cepat. Ya, bagi yang masih mau bimbingan, saya tidak mematikan. Saya tidak mematikan ini, saya tidak mematikan. Boleh siapa yang mau minta bantuan saya, boleh. Siapa? Siapa tahu Saya mungkin mau saya nanya, bisa. Pak. Boleh. Fadila. Ini kalau di tugas 3-nya belum di ACC, belum bisa lanjut ke tugas 4, Pak. Iya, nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Jadi Ibu, dan rencana saya akan mengoreksi di tugas 3 yang selanjutnya itu ada di besok. Pagi, siang, nanti insya Allah, dan malam. Kalau lebih daripada besok, mungkin ikut kloter atau ikut yang berikutnya. Enggak hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Ya, Sabtu atau Minggu lah. Nah gitu. Jadi kalau mau cepat, mau dikoreksi, usahakan Jumat pagi, Jumat siang, Jumat malam. Nah itu sudahlah dikirim gitu. Malamnya gitu aja. Supaya ini. Dan tapi tolong disesuaikan dengan yang diminta. Sesuai dengan web 2, web 3. Kalau nggak sesuai juga ya mending nggak usah dikirim. Kenapa? Karena lama menunggu saya ngoreksi, ternyata akhirnya suruh direvisi kembali, kan gitu sayang. Misalnya ada yang mau nanya lagi, Pak, di kelas yang lain itu tutornya itu me-ACC tugas 3-nya dan langsung ke tugas 4. Jadi di tugas 4 nanti dikoreksi formatnya, isinya, dan lain-lainnya. Nah, kalau di saya tidak. Kenapa? Karena Ibu 2 kali pikir nanti. Contoh yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Anggaplah misalnya Ibu Rizka misalnya mengirim ke tugas 4 yang formatnya masih salah, kutipannya masih tidak sinkron, semuanya tidak sinkron. Ternyata hasil plagiasinya 20% saja plagiasinya. Nah, ternyata tapi karena saya cek formatnya, kutipannya dan lain-lainnya salah, saya suruh revisi. Ketika direvisi, ternyata plagiasinya naik jadi 70%. Kan 2 kali kerja gitu. Jadi kita fokus saja. Tugas 3 fokus untuk format, halamannya, kutipannya harus sinkron dengan daftar pustaka. Daftar pustakanya harus sinkron dengan kutipan. Cara menulis hasil, cara menulis pembahasan, cara menulis simpulan dan saran, pendahuluan. Akhir dari pendahuluan itu tulisannya adalah berdasarkan rumusan masalah atau permasalahan di atas kita. Nah, itu ada di template, ada di tab 2 dan tab 3. Nah, sesuaikan dengan itu saja. Setelah itu selesai, 80% kalau sudah saya ACC tugas 3, 80% lulus sudah. Asal ikut ke tugas 4 dan di tugas 4 mengurangi plagiasi. Cara menguranginya kan sudah saya sampaikan juga malam ini. Nah, gitu. Jadi insya Allah aman. Jadi ketika Ibu sudah mengirim tugas 3 dan di ACC, itu 80% sudah lulus. Karena saya nggak bakalan lagi saya mengomentari terkait isi dari tugas 4 itu. Karena kan sama. Nah, itu. Tapi tolong cara peraprasanya harus yang baik ya, harus jangan sesuai dengan aturan yang tadi. Seandainya Smodinnya sudah nggak gratis lagi, boleh menggunakan yang lain ya, menggunakan akun lain atau menggunakan website lain, terserah. Tapi tolong dicoba sekarang juga ya. Dan tekniknya yang saya tadi yang dipakai oleh Ibu Siti Nurjanah yaitu pakai browser yang lain browsernya. Jangan yang sering dipakai, jangan yang jarang dipakai. Nah, mungkin itu. Nah, ini ada Ibu Nisa Sapitri. Kemarin sudah saya ACC ya, Ibu Siti ya. Iya nggak? Ibu Nisa sudah ya. Oh, belum. Iya, Pak. Sudah ya, Ibu Nisa. Sudah nggak di revisi yang 1988 itu? Sudah, Pak. Terus udah ini di uji Turnitin juga. Oh, sudah. Hasilnya keluar sudah. Sudah 30.
Wah, aman. Alhamdulillah. Lulus sudah, aman. Nah, terus Berarti kan nunggu ini lagi, Bu, surat plagiasi. Nah, itu dikirim dulu, nanti konfirmasi ke saya. terus yang Ada? itu yang di Ya. komenan Bapak itu katanya bagian metode. Ya. Bapak bisa nggak maksudnya jelasin gitu loh. Bapak cuma nulis bagian metodenya aja gitu. Oh, gitu ya. Coba. Ibu bisa. Ibu bisa. Yang 1988 tuh letaknya di mana, Bu? 1988 itu letaknya di mana? Di bagian metode kah? Iya, Pak. Nah, berarti itu maksudnya. Bagian metode pada bagian tahun 1988 tolong diganti. Nah, itu maksudnya. Oh, maksudnya yang kutipan di metodenya itu toh. Ya, nggak ya, mohon maaf. Ya, tapi kan sudah juga kan? Sudah diganti kan ya? Ya. Sudah. Nah, itu nanti saya cek lagi itu di tugas 4-nya. Kalau sudah, tapi konfirmasi dulu. Harus sudah selesai mengirim surat plagiasi tadi. Dan pakai materai kan tadi itu ya. Nah, itu tolong dulu selesai. Nanti di-upload. Setelah itu konfirmasi ke saya. Nah, nanti insya Allah saya nilai. Atau misalnya nilainya nanti saja, tapi pasti lulus sudah gitu aja boleh. Tapi untuk tugas 4-nya tadi mungkin saya lihat lagi. Kira-kira ada ini nggak? Sudah benar nggak yang direvisi? Ya, kalau misalnya sudah benar, mungkin saya tidak ada mengomentari apa-apa. Pokoknya bila saya tidak mengomentari apa-apa, berarti sudah oke lah. Nah, mungkin itu, Ibu Nisa ya. Berarti ngirim tugas 4 dulu. Ya itu kan tadi sudah ngirim tugas 4 kan sudah, makanya keluar kan plagiasinya kan keluar sudah. Berarti mengirim suratnya, masih belum kan suratnya? Maaf Pak, di sini hujan jadi jaringannya agak susah, bisa Bapak ulangin? Oh ya, tugas 4-nya tadi Ibu sudah kirim kah? Belum, kan baru keluar hasilnya Pak. Tunggu. Kan tadi plagiasinya sudah keluar 30%. Berarti tugas 4 sudah dikirim. Belum saya kirim Pak, saya cek dulu tadi. Oh, cek di luar. Cek di lain. Ya. Oh, iya boleh lah. Tapi dia bisa sama persis, bisa beda ya Bu ya. Ketika Ibu mengirim ke tugas 4, bisa jadi berbeda Bu. Karena ada sebagian yang kayak gitu. Bisa berkurang, malah kurang, bisa malah bertambah. Nah itu. Atau tetap. Nah gitu. Jadi hasil finishnya itu tetap di tugas 4. Ya. Oh, jadi segera dulu aja gitu ya Pak. Iya, segera kirim ke tugas 4. Kalau ya makanya saya kaget tadi sudah keluar katanya. Ya. Ya itu aman, nggak apa-apa. Nah, tapi kan saya nggak tahu tadi bahwa belum dikirim ke tugas 4. Berarti kayak gitu tadi dulu ya. Tugas 4 kirim, kalau lama keluar plagiasinya, pakai caranya Ibu Siti Nurjanah tadi. Pakai browser yang lama, yang browser yang jarang kita pakai, kayak Mozilla, Microsoft Edge mungkin, atau apapun itu.
Insya Allah cepat keluar kayak seperti Ibu Siti Nurjana tadi. Coba saja. Kalau lama juga ya berarti tunggu. Itu aja. Baik, Pak. Ya. Yang lain ada yang tanyakan? Saya Pak, Boleh. Kalau itu lembar plagiasi materinya online gitu Pak? Apa gimana? Online boleh atau offline boleh juga. Kalau online kan berarti harus dicetak dulu, habis itu pakai materai, tanda tangan, habis itu di-scan. Habis di-scan, jadikan PDF, kirimkan ke yang diminta. Nah, gitu, aktivitas yang diminta. Gitu aja. Kalau sulit online, offline saja lah. Tapi tadi di caranya di copy harus di print dulu. Mungkin itu. Yang lain ada yang mau ditanyakan, Ibu Dora? Sudah dikirim? Sudah, Pak. Nah, sudah keluar hasilnya? Belum. Baru submit tadi tulisannya. Ya. Lanjut. Selanjutnya Ibu Kiki. Ya, Ibu Pak. Kiki di mana, Bu? Lagi di perjalanan, Pak. Oh, iya. Mau mana, Bu? Dari Bengkulu mau ke Rejang Lebong. Oh, oke, baik. Rasanya Ibu Kiki sudah saya ACC ya? Oh, sudah saya di ACC. Kayak gitu tadi ya, Bu ya, caranya, Ibu ya. Ibu kalau Ya, Pak. Ibu kirim, kalaunya tugas 4-nya belum keluar, tuh nintinnya pakai browser yang lain. Ya, yang jarang dipakai. Nah, setelah itu Ibu bila sudah 30% ke bawah, aman. Habis itu surat plagiasinya dikirim. Nah, kalaunya belum aman, anggaplah 40% plagiasinya, tolong turunkan. Cara menurunkannya tadi sudah ada tadi, ya. Jadi itu dipakai. Mungkin seperti itu saja. Ya, makasih Bu Kiki. Yang lain adakah? Kalau tidak ada kita foto. Jadi tolong diaktifkan semuanya kameranya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh bertanya dulu. Tanya dulu. Boleh siapa? Bapak bilang itu punya saya di templan itu maksudnya kayak mana, Pak? Ya, gimana Ibu Lismanita? Bapak bilang punya saya suruh sesuaikan dengan templatnya. Ya, template. Maksudnya kayak mana itu, Pak? Oh, ada Bu. Contoh, maksudnya template itu contohnya, formatnya. Nah, itu ada di grup WA. Jadi Ibu scroll aja ke atas, ada nanti tulisannya template karya ilmiah 2023 atau 24 ya, saya lupa. Nah, itu di-download. Nah, setelah itu masukkan judulnya, abstraknya, masukkan ke situ semuanya. Nah, itu aman sudah kalau gitu. Nah, tapi kalau untuk memastikan benar atau tidak nih memasukkannya, nah yaitu dengan cara sambil lihat web 2 dan web 3. Sambil lihat. Jangan asal masukkan saja, takutnya salah. Nah, karena kan ada kutipan di situ. Kutipannya harus sinkron dengan daftar pustaka dan semuanya lah. Nah, itu ya. Jadi tolong sambil lihat web 2 dan web 3 ya Ibu Lismanita ya. Jadi Ibu download template-nya, ada di grup kita ada. Scroll aja ke atas itu ada. Nah, habis itu Ibu download, nah, Ibu lihat rekamannya web 2 dan web 3. Nah, setelah itu Ibu kerjakan. Kan sudah ada nih. Nah, tinggal dimasukkan, tapi jangan asal masukkan. Lihat web 2 dan web 3 gitu. Ada yang isi di situ penjelasannya berulang-ulang, tinggal dipercepat boleh. Nah, yang mana yang penting yang mana yang sudah dijelaskan ya dipercepat saja. Mungkin kayak gitu ya Ibu Lismanita ya. Kalau masih bingung, Ibu minta bantuan teman Ibu ya, minta bantuan. Karena ini kan waktunya makin mepet nih. Makin berkurang gitu. Ya, saya paham ada tugas PKP, ada tugas karil, ada tugas mata kuliah yang lain, ada tugas sebagai guru, ada ulangan, ya, isi rapot dan lain-lainnya. Tapi kan ini kesempatan nih, ya kan? Ibu ikut juga tuh web gitu, yang lainnya semuanya ikut web. Sayangnya kalau ini nggak lulus, misalnya kembali untuk
semester depan misalnya, menurut saya sayangnya waktunya. Jadi ibu maksimalkan. Ya, kalau tidak paham silahkan tanyakan kepada temannya. Tapi tolong bilang, ikuti link rekaman ini. Nah gitu. Web 2 dan web 3. Mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan lagi boleh? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, kita Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya. Saya kira Ibu Kiki tadi lagi berangkat haji, saya kira. Soalnya kan itu kerudungnya kan putih ya. Saya kira. Ya. Baik. Kita foto. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara saya bicara. Mohon maaf sekali ya kalau ada kesalahan. Semoga Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan hasil rekaman saya di web 2 dan web 3. Sesuaikan dengan template dan lain-lainnya. Tugas 3-nya selesai tepat waktu. Dan ketika menyelesaikan tugas 4, nah itu sesuaikan dengan web 4 kita pada hari ini. Mungkin itu saja. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Hari ini ya boleh. Ya, terima kasih. Boleh.